Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini Ibu akan memberikan materi tentang listrik dinamis. Yang sebelumnya sudah kita pelajari listrik statis. Nah, di sini listrik dinamis ini disebut juga dengan listrik mengalir. Listrik mengalir. Nah, kamu perhatikan ini ada lampu, ada baterai. Kalau kita buka alirannya ini, diklik ini, maka muatan listrik yang ada di baterai ini akan mengalir yang mengakibatkan lampu akan menyala. Kita lihat, menentukan arah listrik dan arus elektron. Nah, di sini warna merah itu merupakan arah arus listrik positif, sedangkan yang negatif arah elektron. Nah, arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke yang rendah. Sementara arus elektron adalah aliran elektron dan potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kini sekarang kita perhatikan mengapa lampu mati, sementara ini mengapa lampu menyala. Nah, dalam rangkaian apa agar harus listrik dapat mengalir. Nah, kita perhatikan ini menyala, ini tidak menyala. Nah, kenapa ini? Nah, ini perhatikan, ini kan beda nih. Ya. Nih. Ini dibuka, ini ditutup. Karena ini dibuka, maka nyala. Kalau ini tutup. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika keran antara kedua. Nah, kita contoh ini pada beda potensial. Nah, apa yang akan terjadi ketika keran di antara kedua bejana dibuka? Dan apakah air yang mengalir dari bejana A ke bejana B sampai air di bejana A habis? Nah, diperhatikan juga ya. Nah, kita lihat arah arus listrik analog dengan arus air. Nah, sini baru kita lihat arus listrik yang ini positif A, ini B. Nah, klik arus elektron, arus listrik. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan B habis? Nah, di sini kita perhatikan. Ketika benda A dan benda B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka keduanya dapat dikatakan telah memiliki potensial. Yang bagaimana arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Kesimpulannya, dua syarat yang harus dipenuhi agar arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian itu adalah mempunyai beda potensial. Di sini maka dapat dirumuskan bahwa untuk kuat arus listrik, nah ini kuat arus I dilambangkan dengan I, kuat arus. Nah, Q itu adalah muatan listrik yang dilambangkan dengan kolom. Nih, satuannya kolom. Kemudian T itu waktu, satuannya sekon. Nah, kita lihat di sini lagi. Contoh, sebuah akumulator pada kutubnya dihubungkan pada terminal lampu listrik. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu yang menyala selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Jadi tulis dulu diketahui arus listriknya dilambangkan dengan I 0,5 ampere. Waktunya 2 menit. Karena satuan dari waktu adalah detik, maka kita rubah menjadi sekon atau detik. Berarti 1 menit 60 detik. Berarti 60 kali 2. Jumlahnya 120. Maka jawab Q sama dengan I kali T. Nah, 0,5 ampere kali 120. Maka dapat 60 kolom. Nah, sini pengukuran kuat arus. Nah, pengukuran kuat arus alatnya disebut dengan amperemeter. Nah, ini disusun secara seri. Nah, kita perhatikan lagi. Nah, ini cara membaca amperemeter. Ini yang bergerak. Nah, kita perhatikan ini. Nah, ini beda potensial. Dengan mengangkat air dari bejana B dan memasukkan ke bejana A, maka air yang ada di bejana A selalu memiliki energi lebih tinggi. Nah, untuk beda potensial, rumusnya V sama dengan W per Q. V itu beda potensial, W itu adalah energi, sementara Q adalah muatan. Untuk 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. Nah, kita lihat lagi. Nah, contoh, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 kolom muatan listrik yang melewati lampu. Berapakah besar energinya? Nah, ini ketahui V 1,5 ampere, Q 50 kolom. Ditanya W. Jawab, W sama dengan V kali Q, 1,5 volt kali 50 kolom, hasilnya 75 joule.
Nah, ini beda potensial tadi ya. Nah, cara membaca voltmeter ini dilihat dari sini aja nih. Ini ya gambarannya, ini datanya. Nah, karena tadi beda potensial berhubungan dengan kuat arus dan hambatan, maka V sama dengan I kali R. V sama dengan beda potensial. I kuat arus dilambangkan dengan ampere. I kuat arus dilambangkan dengan I dengan satuan ampere. R hambatan dilambangkan dengan R satunya ohm. Ini ohm bulat ini ya. Nah, kita lihat nih rumusnya yang berhubungan. Nah, arus listrik yang masuk ada arus listrik 1, 2, 3, 4. Nah, untuk rumus R-nya sama dengan V per I. Nah, ini tujuannya adalah tujuan dari listrik dinamis ini adalah menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Nah, dan ya sekilas saja. Faktor yang mempengaruhi besar muatan hambatan pada kawat adalah panjang kawat, luas penampang kawat, hambatan jenis kawat. Mana rumusnya R sama dengan rho. Ini rho. L per A. Nah, konduktor dan isolator. Dalam listrik dinamis ini berhubungan dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini yang menemukan tentang listrik dinamis. Nah, ini gambarnya ya. Nah, contoh perhatikan rangkaian di bawah ini. Kuat arus I1, I2, I3. Mana? Perhatikan ini I1, I2, I3. Jawab. Nah, kamu perhatikan ini semua ya. Nah, pada titik cabang P, I sama dengan 10A tambah I1 tambah 25 ampere. 40 ampere sama dengan 10A tambah I1 tambah 25 ampere. 40 ampere sama dengan 35A tambah I1. I1 sama dengan 40A kurang 35. I1 sama dengan 5 ampere. Nah, pada titik cabang Q, 10 ampere tambah I1 sama dengan I2. 10A tambah 5A sama dengan I2. 15 ampere sama dengan I2. Untuk pada titik cabang C, S, I2 tambah 25A sama dengan I3. 15 ampere tambah 25 ampere sama dengan I3. Maka I3 sama dengan 40 ampere. Ini contohnya. Ini dan nah, kamu bisa perhatikan ini ya. Kamu kerjakan ini, coba kamu perhatikan. Nah, susunan seri pada hambatan. Nah, kalau ini disebut dengan hambatan seri. Seri ya. Nah, hambatan seri. Kalau ini hambatan paralel. Ini R1, hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Rumusnya seper RP, seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Kalau untuk R1 ditambah saja R1 rangkaian seri R1 tambah R2 tambah R3. Nah, contoh. Nah, ini contohnya. Coba diperhatikan bisa ya. Perhatikan gambar di sini. Coba diperhatikan. Nah, ini latihan. Nah, kamu coba tentukan latihan ini, coba dikerjakan di buku latihan IPA. Kemudian gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik GGL adalah beda potensial antara ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalir atau arus listrik dalam rangkaian terbuka. Tegangan jepit. Nah, ini dan ada lagi susunan seri GGL. Ini yang seri ini bersambung. Kalau paralel bertingkat. Nah, ya. Nah, ini ada rumusnya. Coba diperhatikan. Nah, ini latihan. Nah, untuk latihan coba kamu nanti kerjakan juga di buku latihan. Nah, terima kasih. Itulah tentang materi listrik dinamis.